Sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, kita tahu sebagian besar rakyat Indonesia sangat mencintai timnas Indonesia dan sangat mencintai sepak bola. Maka dari itu, Pak Prabowo di saat mencapres menyampaikan visi dan misinya untuk membangkitkan sepak bola Indonesia dan bercita-cita ingin membuat timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia. Tentu pernyataan ini sangat ditunggu-tunggu dan sangat diharapkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Karena sepak bola adalah bagian hiburan utama buat rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia ingin sepak bola Indonesia ini maju dan menjadi kebanggaan bangsa ini dan bisa menjadi harga diri bangsa dan harga diri para pendukung timnas Indonesia di seluruh republik ini. Maka dari itu sampai-sampai visi dan misi Pak Prabowo ingin mengawas dan meloloskan timnas Indonesia ke Piala Dunia. Tentu jelas Pak Prabowo menyampaikan tak mungkin Indonesia tidak bisa. Dari 280 juta ini, masa tidak ada pemain sepak bola Indonesia bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia. Andaikan itu belum cukup, Pak Prabowo berkeinginan mencari pemain-pemain berdarah Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia. Andaikan boleh, kita cari yang mirip-mirip Indonesia. Itulah yang disampaikan oleh Pak Prabowo di saat menyapres menjadi calon presiden Indonesia. Nah, sekarang Pak Prabowo sudah menjadi Presiden Republik Indonesia. Tentu ini sudah tugas seorang presiden bagaimana sepak bola Indonesia maju dan bagaimana ini menjadi hiburan dan menjadi kebanggaan rakyat, tentu kebanggaan Bapak Prabowo juga. Oke guys, di samping kita mendengar apa yang disampaikan Pak Prabowo, kita juga mendengar berapa komentar dan penyampaian mulai dari netizen sampai pengamat sepak bola, komentator, dan para pengamat politik menyampaikan pandangan dan pemikiran mereka. Tentu di sini kita harus bijak mendengar apapun yang disampaikan oleh mereka. Semoga penyampaian ini untuk kemajuan timnas Indonesia. Majunya timnas Indonesia tentu kebanggaan semua orang tanpa terkecuali. Maka dari itu guys, tidak berlama-lama, mari kita lanjut menyimak video berikut ini dari Vidi. Sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, Kami tunggu Pak Prabowo. Semoga niat Bapak bisa menjadi kenyataan. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya? Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Kalau harapan mimpi ke Piala Dunia sih sah-sah aja ya, karena itu kan memang keinginan lah. Semua orang yang suka bola pasti kesana mimpinya gitu loh. Ya. Tapi kalau selalu dikaitkan dengan Sinteyong, itu yang menurut saya sih menjadi keruh ya. Jadi analisisnya, pandangannya menjadi kurang jernih. Karena di situ ada sentimen kan. Sentimen masa lalu, sentimen Sinteyong gitu. Padahal tadi juga udah dibuka kan bahwa nggak jamin. Bahkan saya bisa mengungkapkan fakta-fakta
di jejak digital tanggal 13 Agustus, ya nggak usah sebut medianya ya, tapi 13 Agustus kata kuncinya itu STY sebut peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia cuma 30%. Mau saya tarik mundur lagi, November 2024, 7 November, sebelum lawan Jepang. Sebelum lawan Jepang ngomongnya begini nih kurang lebih, ada di jejak digitalnya. Saya janji Karena bukan dia akan loloskan pelatihnya, Indonesia, saya jamin, Bang. janji apa jamin, nggak salah, antara dua itu ya katanya. Akan loloskan Maka dari Indonesia ke itu Piala dia Dunia dari ronde 3. 30% penilaiannya. Ya saya lah. Kan saya mengamati secara keseluruhan full gitu loh. Jangan cuma satu pertandingan dipotong-potong, jangan. Itu begitu kalah dari Jepang ngomongnya beda lagi. Saya tidak jamin loloskan Indonesia dari ronde 3 karena memang berat. Ya paling dari ronde 4 gitu loh. Realistis katanya di situ kan. Mau yang lebih ekstrim lagi pada saat dia direkrut. Kenapa PSSI rekrut Sinteyong? Waktu itu zaman Iwan Bule, ketua umum PSSI-nya. Kenapa bukan Luis Mia? Kan ada kontendernya kan, ada kandidatnya selain karena STY janji juara katanya. Setelah 5 tahun nggak ada kan di level apa-apa. Justru Anda bilang berarti saya janji manis gitu. Iya, PHP aja kan. Too much STY kuat di media sosial. Makanya itu yang saya bilang. Apa kesannya malah nyalain supporter? Kalau misalnya pelatih nggak sesuai target, ya wajar atuh supporter marah. Gimana sih si Erick Thohir? Ini setelah kegagalan timnas Indonesia juga ini. Ngomong soal bullying, kita juga nggak bisa nyalain supporter doang. Kita juga mesti lihat bagaimana budaya itu dimulai dari misalnya Bung Toel ngata-ngatain Sinteyong. Itu udah jelas-jelas bullying. Ketika suatu orang tidak melaksanakan targetnya dengan baik, ya pasti akan dikritik ya, dan pasti akan dihina. Apalagi pesepak bola adalah public figure, itu pun juga termasuk pelatih. Jadi gue nggak ngerti lagi kenapa malah kesannya tuh nyalahin supporter gitu loh. Oh supporter cyberbullying, makanya aduh nyari pelatih susah nih. Ya bener alasannya si Ete. Sekian dari gue Momis, Viva La Vida. Penonton timnas itu tidak bodoh. Mereka tahu kapan tim ini benar-benar berkembang dan kapan hanya dijadikan alat pencitraan. Lihat saja grafiknya. Dari ranking 170-an dunia, ini menembus 120-an. Bisa menahan imbang dan mengalahkan Arab Saudi, bisa menembus 16 besar Piala Asia, bahkan masuk semifinal di tingkat Asia U23 dengan gaya main yang semakin hidup. Tim ini berlari tanpa takut, stamina mereka gila, passing tinggi, dan mental mulai terbentuk. Itu bukan kebetulan. Itu hasil kerja bertahun-tahun di bawah Sinteyong. Namun sebagian pundit-pundit tolol dan bazar pesanan masih teriak soal trofi. Padahal, fondasi jauh lebih penting dari sekedar piala di lemari. Jepang bersama Haji Memoriyasu membangun fondasi, bukan mengejar gemerlap sementara. Dan kini mereka panen hasilnya, sistem, budaya, dan kepercayaan diri. STY sedang menanam, bukan memetik. Sayangnya, banyak yang tak sabar melihat bunga padahal akar sudah tumbuh kuat. Dukunglah proses, bukan propaganda. Wajar di tengah kontroversi itu ketika Patrick Kluivert kemudian ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, memang pertaruhannya adalah bahwa timnas Indonesia itu wajib hukumnya untuk lolos ke Piala Dunia. Tidak mengherankan kalau kemudian setelah gagal, kalah melawan Arab Saudi dan kalah melawan Irak, buli-bulian dan amarah publik ditumpahkan bukan hanya kepada para pelatih, dan sentimen publik per hari ini kepada Pak Erick Thohir memang agak sedikit kurang baik karena dianggap salah mengganti pelatih dari STY kemudian menjadi Patrick Kluivert yang dalam banyak hal di beberapa kali pertandingan memang tidak terlampau memberikan harapan yang sesuai yang diinginkan oleh para supporter dan para pencinta sepak bola di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan timnas sepak bola Indonesia untuk bermain di Piala Dunia buntut dari kekalahan melawan Arab Saudi 3-2 dan juga buntut kekalahan dari timnas Irak beberapa waktu yang lalu terus menjadi salah satu isu yang sampai detik ini menjadi salah satu yang terus dipergunjingkan. Banyak sekali pihak-pihak yang sebenarnya kecewa karena kesempatan bagi Indonesia untuk lolos dan bermain di Piala Dunia itu sebenarnya cukup terbuka, termasuk juga soal taktik, termasuk juga soal strategi yang terkait dengan naturalisasi dan seterusnya dan seterusnya. Apalagi beberapa waktu yang lalu misalnya kita menyaksikan secara terbuka setelah timnas Indonesia kalah dari Arab Saudi, itu kan begitu banyak keinginan supaya pelatih timnas Patrick Kluivert itu kan dipecat dan diberhentikan, trending di media sosial. Apalagi setelah itu kemudian kalah dengan timnas Irak, maka kemarahan timnas, supporter timnas sepak bola di Indonesia itu semakin membuncah supaya PSSI segera memberhentikan dan tidak lagi menjadikan Patrick Kluivert sebagai pelatih yang kemudian menukangi bagaimana timnas Indonesia di masa-masa yang akan datang. Beberapa waktu yang lalu juga pada saat yang bersamaan, ini semacam ada dilalahnya PSSI resmi menghentikan hubungan kerjasama dengan Patrick Kluivert sebagai pelatih
timnas sepak bola Indonesia, yang itu artinya sesuai dengan desakan publik, sesuai dengan amarah-amarah publik karena Indonesia gagal bermain di Piala Dunia, maka pelatih yang berasal dari Belanda ini kemudian dipulangkan ke Belanda dan tidak akan menjadi pelatih timnas di masa-masa yang akan datang. Saya kira ini adalah menjadi salah satu isu yang bukan hanya menjadi isu sepak bola, bukan hanya menjadi isu yang terkait dengan olahraga, tapi juga dikait-kaitkan dengan urusan-urusan politik. Mari kita cek satu persatu. Pertama, ada yang murni terkait dengan sepak bola di Indonesia. Yang menjadi kekecewaan terbesar bagi supporter sepak bola di Indonesia adalah soal kegagalan ya bermain di Piala Dunia, karena kita tahu bahwa hampir semua energi sudah digunakan oleh bangsa ini, khususnya PSSI, supaya timnas itu naik level. Kompetisinya adalah bukan lagi di Asia, bukan lagi di Asia Tenggara, tapi di Piala Dunia. Maka strategi naturalisasi, sekalipun awalnya itu begitu banyak menimbulkan kontroversi, begitu banyak menimbulkan resistensi, begitu banyak lahir protes kanan kiri, tapi pada akhirnya karena permainan timnas Indonesia yang hampir 90% adalah hasil naturalisasi itu bagus, selalu memenangkan pertarungan-pertarungan yang cukup luar biasa, sehingga harapan besar untuk timnas bisa bermain di kancah internasional dalam konteks Piala Dunia itu kan semakin bermunculan. Apalagi ketika timnas Indonesia itu ditukangi oleh Sintayong, ini adalah pelatih yang dinilai punya strategi yang cukup mantap gitu ya, adalah pelatih yang bisa memoles bagaimana timnas Indonesia itu tampil sebagai timnas sepak bola yang relatif juga sangat menakutkan dibandingkan dengan tim-tim yang ada di Asia dan Asia Tenggara lainnya. Wajar kalau kemudian begitu banyak pihak yang saya kira cukup kecewa setelah Indonesia dipastikan tidak bisa bermain di Piala Dunia, setelah di putaran keempat kalah dari Arab Saudi dan juga kalah dari timnas Irak. Wassalam. Itulah yang saya sebutkan. Peluang untuk bermain di Piala Dunia 2026 sudah tertutup dan segembok-gemboknya. Inilah yang saya kira wajar kalau kemudian kekecewaan publik itu dilampiaskan di mana-mana, terutama kepada pelatih yaitu Patrick Kluivert. Dilalahnya PSI sudah menghentikan itu semua. Itu artinya apa? Ini murni terkait dengan isu sepak bola, dan itu artinya tentu segera timnas PSSI segera melakukan recovery supaya di masa-masa yang akan datang ya timnas sepak bola kita itu move on dan kemudian tampil dalam kompetisi-kompetisi yang juga relatif bergengsi, sehingga harapan dan ekspektasi terutama dukungan kepada timnas itu terus bisa dijaga dan dirawat hingga sampai kapanpun. Ini murni terkait dengan persoalan sepak bola. Nah, yang kedua yang dibicarakan oleh publik itu ya tentu saja kalau mau disebut sebenarnya timnas sepak bola Indonesia hari ini adalah timnas yang disebut sebagai timnas the dream team, karena ini adalah pemain-pemain terbaik hasil naturalisasi dari berbagai negara, mulai dari kiper, mulai dari gelandang, mulai dari playmaker, mulai dari back, termasuk juga penyerang. Ini dianggap sebagai satu racikan pemain yang bisa bermain di Indonesia hasil naturalisasi. Wajar kalau kemudian begitu banyak harapan-harapan yang dibebankan kepada timnas dan PSSI itu adalah kesempatan bermain di 2026, karena kalau kita berharap pasca 2026 bermain di Piala Dunia, mungkin pemain-pemain timnas saat ini yang mungkin sedang dalam masa keemasannya, di masa-masa yang akan datang juga akan bisa menurun performanya, mungkin karena liganya tidak terlampau kompetitif dan seterusnya. Jadi harapan-harapan inilah yang saya sebut sebagai bagaimana timnas Indonesia yang harapan membuncahnya untuk bermain di Piala Dunia ini tentu patah arang setelah Indonesia dipastikan tidak bisa bermain di Piala Dunia di tahun depan. Itu adalah faktor yang kedua. Nah, yang ketiga yang menarik, ini pasti dikait-kaitkan dengan soal PSSI, kemudian ada Erick Thohir, kemudian juga adalah Sintayong dan juga Patrick Kluivert. Suka tidak suka, PSSI yang ketua umumnya adalah Erick Thohir itu kan menjadi populer dan begitu banyak mendapatkan support luar biasa dari fans, dari insan pencinta sepak bola di Indonesia. Setelah timnas Indonesia hasil naturalisasi itu ditukangi oleh Sintayong yang dalam banyak hal memang memenangkan pertarungan politik, tapi sekali lagi setelah Sintayong diberhentikan diganti oleh Patrick Kluivert, wajar begitu banyak bermunculan ya kekecewaan dan protes-protes yang seringkali juga membanding-bandingkan strategi kepelatihan antara STY dengan Patrick Kluivert. Yang ingin saya katakan adalah dulu memang Erick Thohir, saya kira approval ratingnya ataupun kesukaan publik kepada Erick Thohir ketika Sintayong masih melatih timnas Indonesia itu kan sentimennya cukup luar biasa di media sosial, media mainstream. Saya kira banyak pihak yang kemudian memberikan apresiasi yang cukup tinggi. Erick Thohir mampu menjelma sebagai ketua umum PSSI yang dinilai memiliki strategi dan memiliki keinginan bagaimana memajukan timnas sepak bola Indonesia bukan hanya di Asia, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi untuk yang pertama kalinya menjadi kontestan di Piala Dunia. Tentu ketika ada Sintayong jadi pelatih dinilai cukup luar biasa, harapan itu mempuncak. Tapi sekali lagi setelah tak lagi Sintayong melatih timnas Indonesia, sentimen publiknya kan agak sedikit mulai berkurang. Sentimen negatif sudah bermunculan
bermunculan di mana-mana. Apa yang kemudian menjadi alasan bagi PSSI menghentikan Sintayong yang dalam banyak hal sebenarnya tidak terlampau ada persoalan secara signifikan? Wajar di tengah kontroversi itu ketika Patrick Kluivert kemudian ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, memang pertaruhannya adalah bahwa timnas Indonesia itu wajib hukumnya untuk lolos ke Piala Dunia. Tidak mengherankan kalau kemudian setelah gagal, kalah melawan Arab Saudi dan kalah melawan Irak, buli-bulian dan amarah publik ditumpahkan bukan hanya kepada para pelatih, dan sentimen publik per hari ini kepada Pak Erick Thohir memang agak sedikit kurang baik karena dianggap salah mengganti pelatih dari STY kemudian menjadi Patrick Kluivert yang dalam banyak hal di beberapa kali pertandingan memang tidak terlampau memberikan harapan yang sesuai yang diinginkan oleh para supporter dan para pencinta sepak bola di Indonesia. Jadi kalau dulu kita membayangkan Erick Thohir itu adalah sangat viral, disukai oleh publik, sentimennya cukup luar biasa positif, terutama setelah masih bersama dengan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Tapi kita kan juga harus akui setelah perganti pelatih, tak lagi STY diganti dengan Patrick Kluivert, dan apalagi Patrick Kluivert juga tidak bisa membuktikan timnas Indonesia bisa bermain di level internasional dalam Piala Dunia. Ini semakin membuat secara perlahan pihak-pihak juga mengkritik posisi Ketua Umum PSSI, mengkritik bagaimana strateginya salah karena mengganti pelatih yang dalam banyak hal, terutama di media sosial dan pencinta sepak bola di seluruh Indonesia. Dan bahkan muncul begitu banyak meme, oh ini layak nih Ketua Umum PSSI harus dipanggil oleh Menteri Menpora, dan Menteri Menpora katanya harus berkoordinasi dengan Ketua Umum PSSI karena kita tahu Menpora adalah Pak Erick Thohir dan Ketua Umum PSSI-nya juga adalah Pak Erick Thohir. Ini adalah meme, semacam prosa untuk ekspresi kekecewaan bagaimana Indonesia itu harus segera berbenah dan segera melakukan evaluasi apa yang kemudian menyebabkan kegagalan timnas tidak bisa lolos dan bermain di Piala Dunia 2026. Itulah yang disebut sebagai aspek politik di kita. Urusan sepak bola itu tidak murni hanya urusan sepak bola, tidak hanya murni urusan olahraga, tapi ada kait-kaitannya dengan urusan politik. Kita tahu bahwa Pak Erick Thohir itu kan cukup populer, cukup digandrungi oleh banyak pihak. Bukan posisinya dulu sebagai Menteri BUMN, tapi Pak Erick Thohir popularitas dan kesukaan publik itu melejit setelah menangani PSSI. Ya. Ketika Pak Erick Thohir menjadi Ketua Umum, saya kira memang cukup luar biasa populer, luar biasa hebat. Naturalisasinya diapresiasi. Ada pelatih sekelas Sintayong, kemudian mendapatkan sentimen yang cukup positif. Itulah yang saya sebut sebagai di Indonesia kalau ngurusin bola itu mantap dan hebat. Bonusnya itu cukup luar biasa, dia populer dan disukai oleh publik insan pencinta sepak bola di Indonesia. Tapi sebaliknya, kalau dia gagal, kalau dia tidak mampu sesuai dengan harapan, wajar kalau kemudian ini berubah 1000%. Awalnya sentimennya positif, begitu banyak dukungan yang bermunculan di mana-mana. Harus kita akui setelah timnas gagal gara-gara misalnya para pelatihnya itu tidak mampu membawa bermain di Piala Dunia, sentimen itu berubah dari yang semula positif kemudian menjadi rada-rada kurang oke, terutama kepada Ketua Umum PSI yang juga notabene-nya adalah sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga di Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu semua, mari kita terus dukung timnas kita sekalipun kalah dan tidak bisa bermain di Piala Dunia, tapi yakinlah bahwa suatu waktu pasti ada cahaya di ujung terowongan. Mari kita support terus. Mungkin bukan tahun depan rezeki timnas bermain di sepak bola. Siapa tahu di periode-periode di masa yang akan datang akan lahir pemain-pemain top, akan ada strategi-strategi yang jitu, termasuk juga soal naturalisasi. Yang paling penting rakyat Indonesia, pencinta sepak bola Indonesia, rumusnya cuma satu, tidak mentoleransi kekalahan dan hanya ingin melihat bagaimana timnas itu bisa bermain di Piala Dunia. Siapapun dia yang bisa mengantarkan ini, timnas bisa bermain di Piala Dunia, saya kira popularitasnya, approval ratingnya, kecintaannya, kesukaannya, itulah pastinya mantap semantap-mantapnya. Saya kira di situ, semoga ada pembenahan pada PSSI dan semoga ada perbaikan supaya timnas kita itu terus kompetitif, semakin diperhitungkan untuk menatap ada laga-laga yang lain, terutama laga-laga yang sifatnya internasional. Kita jangan pernah lelah terus mendukung timnas Indonesia sekalipun gagal bermain di Piala Dunia. Saya kira di situ salam politik seun-seun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sepanjang yang kita dengar dan yang kita simak di dalam video tadi, di situ sudah terlihat apa yang disampaikan Pak Prabowo di saat nyapres, menyampaikan visi dan misinya untuk memajukan sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia. Malahan Pak Prabowo ingin melihat dan mengawasi timnas agar timnas ini betul-betul bisa mencapai semua target yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Gampang perlu Pak Prabowo
masa kita tidak bisa mendapatkan dari 260 juta rakyat Indonesia 30 pemain terbaik, masa kita tidak dapat? Itu yang disampaikan Pak Prabowo. Andaikan itu tidak cukup, kita akan mencari para darah-darah keturunan Indonesia yang berkarir di luar negeri, kita bawa pulang dan untuk memperkuatkan timnas Indonesia. Andaikan tidak cukup lagi, kita cari yang mirip-mirip Indonesia. Itulah semangatnya Pak Prabowo. Maka dari itu Pak Prabowo, semua rakyat Indonesia lebih kurang dari 80% sangat senang apa yang disampaikan Bapak di waktu itu. Tentu perkataan ini sampai saat ini masyarakat Indonesia menunggu dan berkeinginan semua yang Bapak sampaikan itu terkabul dan membahagiakan bangsa ini dan rakyat Indonesia. Dan seterusnya kita melihat lagi dari bahasa pengamat sepak bola, mimpi ke Piala Dunia itu sah-sah saja, tapi jangan dikaitkan dari salah satu sosok saja, yaitu Sintayong. Jadi apapun yang disampaikan oleh pengamat tadi, terima atau tidak terimanya kita, anggap sajalah itu sebagai warna di dalam cerita timnas Indonesia yang kita lihat selama ini. Pro dan kontra itu sudah biasa. Biarkan dia dengan pemikiran dia. Kita yang banyak ini tetap fokus, tetap yakin bahwasanya timnas Indonesia di suatu saat nanti akan mencapai seperti apa yang kita inginkan. Semoga para pengurus, pemerintah, dan semua yang bersangkutan dengan timnas Indonesia bisa menyerap dan mengabulkan apa yang diharapkan oleh para pendukung dan pencinta sepak bola yang ada di Indonesia. Karena ini satu-satunya alat untuk menyatukan anak bangsa. Tidak ada di luar politik pribadi, tetapi ini adalah politik bangsa. Bagaimana anak-anak bangsa ini satu dalam naungan Garuda di dada. Oke guys, dan selanjutnya ada bahasa dari video tadi bahwasanya Pak Erick Thohir menyampaikan bullying dari netizen dan para media sosial, makanya pengurus PSSI susah mencari pengganti Patrick Kluivert karena disebabkan takutnya para pelatih yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia akan terganggu seperti yang terjadi saat ini. Padahal Pak Erick tahu apa yang terjadi ini disebabkan kekecewaan atas keputusan yang dilakukan Bapak di saat itu menggantikan STY ke Patrick Kluivert. Seandainya Bapak lanjutkan STY sampai selesai di kualifikasi Piala Dunia ini, mungkin apapun hasilnya akan diterima oleh pendukung timnas Indonesia, masyarakat Indonesia. Karena disitulah terjadi komentar-komentar pedas yang disampaikan oleh para pencinta sepak bola seperti video tadi. Dan selanjutnya dari pengamat politik tadi menyampaikan apa yang terjadi akhir-akhir ini itu disebabkan gara-gara keputusan penggantian STY kepada Patrick Kluivert. Tentu penggantian ini lain tidak bukan alasan yang diserap oleh para pencinta sepak bola supaya timnas Indonesia di tangan Patrick Kluivert ini dengan mudah atau bisa tembus ke Piala Dunia. Andaikan ini tidak tembus, tentu para pecinta membandingkan kepada STY. Karena STY kita tahu selama ini seperti apa dia membangun sepak bola Indonesia, terutama timnas Indonesia ini. Jadi Pak Erick Thohir, inilah penyebabnya rasa ketidakpercayaan masyarakat atau pendukung timnas saat-saat ini karena disebabkan itu. Seharusnya kita bisa belajar dari sini. Keteledoran ini tentu ada niat untuk memperbaiki ke depannya. Ya, memang semua yang dilakukan pasti ada akibatnya. Seperti yang disampaikan oleh pengamat tadi, di saat Sintayong menjadi pelatih, Pak Erick menjadi ketua umum. Lihat saja, rasa cinta dan dukungan para penggemar itu sangat tinggi. Bukan Sintayong aja dicintai, Pak Erick Thohir pun menjadi kebanggaan mereka. Namun setelah itu, PSSI
memutuskan kontrak sama STY diganti Patrick Kluivert, akhirnya Patrick Kluivert tidak bisa mengabulkan apa yang diinginkan oleh para pecinta sepak bola di Indonesia ini. Akhirnya apa? Rating rasa suka menjadi turun. Maka dari itu, belajarlah dari kenyataan ini semua. Andaikan memang Bapak pengen melanjutkan kemajuan timnas Indonesia, ayo sama-sama kita mendengar dan menyerap apa yang disampaikan oleh pecinta sepak bola Indonesia. Karena mereka juga, Indonesia ini menjadi viral, menjadi disoroti oleh media-media internasional. Tentu, mulai dari Presiden dan Ketua Umum PSSI, ini menjadi kebanggaan. Tetapi, kalau kita salah jalan, tentu inilah menjadi akibatnya. Oke guys, semoga apa yang disampaikan dari video-video tadi, termasuk yang sebisa saya sampaikan, itu menjadi jalan kebaikan ke depannya. Kita selalu tetap mendukung timnas, apapun yang terjadi. Semoga ke depan timnas Indonesia semakin baik dan semakin maju. Masih ada hari esok setelah hari ini. Oke guys, demikian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagi yang ingin berdiskusi, ayo silahkan komen di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya.